Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa ma thiqati wa i'tisami wa tawakkuli ilallah wa ukhadirukum wa nafsi wa isyaihi wa mukhalafati amrihi wa nahyihi wa liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun wa la takunu kallazina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa fiyuhu wa khaliluhu wa safwatuhu min anbiya'ihi ballagur risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah puji syukur kita bisa berkumpul kembali di majelis takwa, di majelis ilmu dalam rangka untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, amin. Dan pun begitu, semoga lantunan salam dan juga sholawat yang selama ini kita senandungkan Allah Subhanahu wa ta'ala limpah curahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan istiqomah dan juga hidayah senantiasa diberikan Allah kepada kita selaku umat penerus risalahnya. Baik bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu kita tidak panjang. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan kali ini, kesempatan yang sangat luar biasa ini, kita akan membahas tentang dana talangan haji. Sebentar lagi kita akan mau musim haji nih. Sekarang sudah akhir bulan Syawal, besok mungkin boleh jadi sudah Dzulqa'dah ya. Dzulqa'dah pertengahan jemaah haji sudah berangkat gitu ya, untuk persiapan menjalani prosesi ibadah haji di tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Nah, untuk itu karena kita memasuki bulan haji, di kita biasanya ya tadi mengikuti prosesi itu akan ada semacam promosi-promosi yang berkaitan dengan ibadah haji. Salah satunya adalah dana talangan haji. Nah, kita akan bahas bagaimana hukumnya, seluk-beluk hukum dari dana talangan haji ini akan seperti apa, kita akan bahas dalam waktu sampai waktu sholat insyaallah, waktu sholat isya ya. Nah, untuk pembahasannya kita akan bahas sepintas tentang pengertian dana talangan haji dan umroh itu seperti apa. Yang kedua, mekanisme agar kita bisa mendapatkan dana talangan haji itu seperti apa. Terus nanti ada skema contoh dari dana talangan haji yang diberikan oleh bank maupun oleh dana lembaga keuangan ya. Karena kan yang ngasih dana talangan haji itu tidak mesti harus bank sekarang ini. Jadi leasing pun boleh tuh. Selain daripada bank itu boleh memberikan dana talangan haji ya. Nah, setelah itu nanti kita akan menarik hukum, mengistimbat dari fakta yang ada dengan adanya skema tentang dana talangan haji itu, bagaimana kacamata Islam menilainya ya, menghukuminya, sehingga kita bisa mengambil keputusan, sehingga kita bisa mengambil decision, apakah kita ambil nggak nih dana talangan haji ataupun umroh ini. Bagi bapak-bapak yang sudah haji, yang sudah umroh, alhamdulillah ya, nggak pakai dana talangan haji misalkan gitu ya, itu kita patut bersyukur kepada Allah. Tapi yang dulu pernah umroh dan juga haji pakai dana talangan haji, nah mungkin setelah acara ini harus banyak-banyak bertaubat ya, istighfar kepada Allah gitu ya. Lah kok belum apa-apa sudah harus istighfar terkait dengan dana talangan haji. Jangan-jangan dana talangan haji gimana nih hukumnya? Baik, kita akan langsung saja ya. Yang pertama, terkait dengan dana talangan haji. Definisi dana talangan haji ini saya ambil dari website bpkh.go.id. Apa itu BPKH? BPKH itu Badan Pengelola Keuangan Haji.
Jadi dana nih yang di-DP-kan, yang disetorkan sebagai DP oleh para jamaah, yang jumlahnya sekarang berapa tuh? 500.000 orang ya. 500.000 orang jamaah haji, calon jamaah haji di Indonesia, 500.000 orang yang sudah memberikan DP, dan itu disimpan di BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Nah, di website itu ya, saya mengambil definisi dana talangan haji itu apa. Nah, definisi dana talangan haji dari bank adalah produk pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana yang diperlukan guna mendapatkan porsi haji. Nasabah kemudian akan membayar kembali pinjaman tersebut secara bertahap sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jadi dana talangan haji itu adalah dana yang diberikan oleh pihak bank atau lembaga keuangan untuk menutupi kekurangan dari down payment ataupun DP itu apa DP? Uang muka. Nah, untuk menutupi kekurangan uang muka yang harus kita setorkan ke Kemenag, gitu ya, ke bank yang nanti akan menjadi syarat untuk bisa mendapatkan porsi haji. Nah, kalau sudah membayar dana itu, kalau sekarang berapa Pak Haji? 25 ya? 25 juta. 25.500 detail nih Pak Haji ini. 25.500.500. Nah, setelah kita menyetor ke Kemenag 25.500.000 itu baru kita dapat nomor porsi haji. Nah, permasalahannya di antara jamaah haji yang ada di seluruh Indonesia itu ada yang punya uang senominal itu, ada juga yang nggak punya. Nah, bank memfasilitasi bagi mereka yang punya nawaitu, niatan baik untuk beribadah haji, tetapi nggak punya dana untuk bayar DP uang muka ke Kemenag, ya, mungkin hanya sekedar punya 5 juta, 10 juta. Nah, kekurangannya agar bisa tercukupi sampai 25.500.000 itu ditutupi, ditalangi oleh pihak bank. Begitu. Jadi setelah kita punya misalkan 5 juta, berarti kan kekurangannya 20.500.000. Nah, yang 20.500.000-nya ini ditutupi dulu oleh pihak bank. Nah, seperti itu definisinya. Nah, begitu juga dengan dana talangan umroh. Dana talangan umroh juga sama seperti itu. Kalau tadi ibadah haji, sekarang untuk ibadah umroh. Jadi ibadah umroh ini tidak untuk DP, tetapi untuk sekaligus membayar biaya umroh. Misalkan yang paling murah sekarang berapa? 25 sampai 35. 30 juta deh gitu ya untuk ibadah umroh. 30 juta. Jadi dana itu disetorkan oleh pihak bank kepada pihak travel agar kita dapat nomor peserta anggota untuk ikut ibadah umroh dari travel tersebut. Nah, nanti setelah ibadah umroh baru kita mencicil, mengangsur, bayar dana yang sudah ditalangi oleh pihak bank itu atau oleh pihak lembaga keuangan secara bertahap dalam waktu tenor sekian tahun sesuai dengan kesepakatan. Nah, jadi seperti itu gambarannya kurang lebih ya. Nah, terus skemanya seperti apa? Mekanismenya. Jadi calon haji dan juga umroh itu datang ke travel atau lembaga keuangan untuk mendaftar. Ya, kita datang ke travel, kalau mau umroh kita datang ke Menag ya untuk naik haji. Lalu setelah itu kita ngisi formulir. Setelah ngisi formulir diverifikasi, disurvei, lalu disetujui. Setelah disetujui oleh pihak Kemenag, lalu setelah itu kita datang ke pihak bank untuk membayar DP yang kita punya. Misalkan kita baru punya 5 juta, kita datang ke pihak bank, ini saya sudah mendaftar, ini formatnya, ini formulirnya. Nah, tinggal silakan bank menutupi kekurangan DP saya. Ini saya 5 juta, silakan bank tambahkan 20.500.000 agar saya dapat porsi haji. Baru datanglah pihak bank ke Kemenag untuk membayarkan uang yang kita punya 5 juta itu plus 20.500.000 dana punya bank untuk disetorkan kepada Kemenag sebagai syarat untuk bisa mendapatkan porsi haji. Setelah itu kita menyepakati pembayaran ya, setelah menyepakati pembayaran lalu setelah itu kita mendapatkan porsi haji. Setelah mendapat porsi haji, baru setelah itu kita mengangsur sesuai dengan kesepakatan pada saat kita datang ke bank untuk nutupi kekurangan dana kita tadi itu. Nah, kurang lebih mekanismenya seperti itu. Kalau mau detailnya itu sebenarnya ada ya. Kalau ada LCD mantep ini layar gitu ya, tapi kelamaan ya. Intinya mungkin ada gambaran lah ya gitu ya. Jadi agar kita dapat dana talangan haji itu kita harus datang dulu tuh ke bank.
ya, ngisi formulir. Lalu setelah itu nanti kita didaftarkan bareng-bareng oleh pihak bank ke Kemenag atau ke travel untuk umroh ya. Nah, terus bagaimana contoh skemanya? Nah, contoh skemanya setelah kita di-approve, setelah diterima, disetujui oleh pihak bank, lalu kita mendapat porsi haji, barulah kita akan mendapatkan apa ya? Pada saat kita sebelum menandatangan itu ya, Bapak nanti untuk sisa untuk apa namanya dana talangan ini akan mencicil selama berapa tahun. Nah, di situ diberikan ininya apa tuh simulasinya. Kalau 1 tahun angsurannya 2.200.000 Pak. Kalau Bapak nyicil 5 tahun angsurannya 660.000 Pak. Mau yang mana? Yang 1 tahun atau yang 6 tahun? Yang 5 tahun? Oh, saya yang biar cicilannya, angsurannya ringan sajalah, ambil yang lebih lama tenornya, berarti 5 tahun. Nah, setelah kita sepakat 5 tahun, per bulannya berapa? 660.000. Berarti 660.000 kalau kita menyepakati selama 5 tahun, 660.000 dikali 5 tahun. 5 tahun itu berarti berapa bulan? 60 bulan. 60 bulan dikali 660.000 berarti ketemu 39.600.000. Ditambah biaya admin, kata Bang, Bapak biaya admin ya sekarang 800.000. Jadi 800.000 ditambah dengan angsuran 39.600, jadi total ketemu 40.400.000 rupiah. Padahal tadi berapa Bang nalangin dana kita? 20.500.000, tapi kita harus mengembalikan ke bank berapa? 40.400.000. Berarti berapa persen? 38% keuntungan dari bank yang sudah mentalangi dana untuk agar kita dapat porsi haji itu. Kira-kira baik atau enggak nih niatan bank? Baik tidak? Niatnya baik, ngebantu kita. Tapi kira-kira bagaimana hukumnya? Sekarang kita akan bahas hukumnya ya. Niatnya mah baik, nawaitunya udah benar itu, ingin membantu jamaah haji yang ingin melaksanakan kewajiban seorang Islam yang kelima, rukun Islam yang kelima. Karena kan naik haji itu wajib, umroh juga wajib. Ada yang belum umroh? Ada yang belum umroh? Nah, yang belum umroh, kita mazhab Syafi'i, umroh itu dalam mazhab Syafi'i wajib. Begitu. Ya, kalau yang sudah haji udah otomatis udah umroh, karena sebelum haji itu harus umroh dulu, gitu ya. Nah, ini mah yang belum haji, belum umroh harus segera minimal umroh dulu, tergugurkan kewajiban untuk umroh. Karena kita mazhab Syafi'i, kalau mazhab yang lain memang mensunahkan. Nah, mazhab Syafi'i mewajibkan, maka harus segera kita tunaikan kewajiban kita. Nah, agar kewajiban kita ini ringan, dibantu oleh bank. Misalkan umroh 30 juta. Ya, setelah 30 juta kita umroh, diumrohkan oleh bank, ikut travel. Nah, nanti mengembalikannya berapa? Nah, pasti nggak mungkin 30 juta. Kira-kira 30 juta juga nggak ngembaliinnya? Lebih ya Pak Haji ya? Pasti lebih. Gitu. Nah, kelebihannya ini di dalam Islam disebut apa? Gitu ya. Baik, kita akan sepintas bahas. Nah, dari fakta yang ada, ya, kita sekarang istimbat nih, menarik hukumnya. Ya, dari fakta yang ada tadi itu, di mana kita mendapatkan bantuan dana talangan dari bank atau lembaga keuangan 20.500.000 plus dana kita yang 5 juta jadi 25.500.000 untuk bisa mendapatkan porsi haji dari Kemenag. Nah, itu bagaimana hukumnya? Ketika kita hanya mendapat 20.500.000 sementara kita harus mengembalikan 40.400.000. Nah, setelah saya kaji, setelah kami melakukan istimbat berdasarkan fakta tersebut, maka dapat disimpulkan dana talangan haji dan umroh tadi itu ternyata merupakan akad yang batil. Salah satunya riba. Tapi riba itu alasan yang keempat dari 5 alasan kenapa dana talangan haji itu haram. Karena batil gitu ya. Kalau batil itu berarti haram hukumnya. Karena batil itu dianggap kita tidak melakukan apapun. Karena menyalahi tadi syarat dan rukunnya. Nah, sehingga batal. Dianggap kita tidak melakukan apapun. Nah, kalau tetap dilakukan ya berarti kita melakukan keharaman. Sehingga akad yang batil itu sama dengan akad yang haram. Nah, kenapa bisa haram? Pertama, karena terjadi, alasan pertama ya, karena terjadi multi akad.
Ya, apa itu multi akad? Yakni menggabungkan akad yang satu dengan akad yang lainnya dalam satu transaksi. Nah, di dalam dana talangan haji itu ada 2 akad tuh, ya, yang digabungkan. Nah, sementara dalam ekonomi Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah melarang kita melakukan penggabungan satu transaksi, 2 transaksi dalam satu transaksi. Artinya dalam satu transaksi itu ada 2 akad digabungkan jadi 1 akad. Nah, dalam dana talangan haji akadnya ada 2 tuh, akad ijarah dan juga akad qard. Nah, apa itu akad ijarah dan akad qard? Kita akan bahas. Nah, jadi menurut BPKH tadi itu, ya, jadi BPKH menyatakan bahwa ini saya ambil dari website BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi menurut BPKH itu, BPKH melakukan prinsip ijarah wal qard. Prinsip qard wal ijarah, atau dibalik gitu ya. Prinsip qard wal ijarah itu apa? Prinsipnya adalah disebut ijarah, ya, disebut ijarah karena pihak bank atau lembaga keuangan ini dianggap sebagai orang yang memberikan jasa. Jasa apa? Talangan dana. Talangan dana, ya. Jadi dana talangan itu menurut pihak bank atau lembaga keuangan itu dianggap sebagai akad ijarah. Sehingga dari akad ijarah itu boleh kita mengambil kelebihan, mengambil profit, mengambil keuntungan karena akadnya ijarah. Kita sudah memberikan jasa, boleh dong kita ngambil fee-nya, mengambil untungnya, profitnya begitu. Nah, itu menurut pihak bank. Jadi pihak bank sudah memberikan kebaikan nih dengan mentalangi dana kita untuk mendapat porsi tadi. Nah, itu menurut BPKH, Badan Pengelola Keuangan, gitu ya. Nah, bagaimana hukumnya? Nah, menurut penggagasnya, ya, menurut orang yang telah menciptakan akad tersebut, ya, itu hukumnya mubah, ya. Jadi hukumnya mubah kita melakukan ijarah itu di dana talangan itu. Kenapa mubah? Karena mereka mengambil dalil dari kaidah syara. Kaidah syara itu adalah landasan hukum. Landasan hukumnya apa? Disebut al-aslu fil muamalah al-ibahah. Al-aslu fil muamalah, hukum asal dari muamalah, katanya menurut BPKH itu al-ibahah. Al-ibahah itu mubah, gitu ya. Jadi hadis-hadis yang mengharamkan jual beli dalam satu jual beli itu yang mengharamkan 2 akad dalam satu akad, sabkotin pi sabkotin, dipahami hanya pengecualian dari hukum asal ini. Jadi kalau kita menggabungkan akad qard dan juga akad ijarah itu dibolehkan. Nah, kalaupun ada larangan dari Rasulullah, itu bukan untuk akad ini, akad ijarah dan juga akad ijarah itu akad jasa, pemberian jasa. Ya. Tadi karena sudah ngasih jasa keuangan gitu ya, talangan itu. Nah, itu disebut akad ijarah. Akad qard apa? Nah, terbukti dengan kita mencicil uang, angsuran. Nah, itu qard, pinjaman. Jadi akad pinjaman dan akad ijarah digabungkan tuh oleh pihak bank, ya. Digabungkan dalam satu akad. Padahal menggabungkan 2 akad dalam satu transaksi tidak boleh. Nah, menurut BPKH itu tidak apa-apa menggabungkan 2 akad itu. Ya, menggabungkan 2 akad itu nggak apa-apa dengan mengambil dalil kaidah syarat tadi, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Hukum asal muamalah itu mubah, jadi boleh-boleh saja. Kalaupun ada dalil yang mengharamkan penggabungan 2 akad itu bukan untuk ini qard dan ijarah, katanya begitu. Nah, lantas bagaimana yang sebenarnya? Nah, pendapat tersebut tidak syah secara syar'i. Karena apa? Alasannya begini. Pertama, kaidah syara yang digunakan tidak tepat. Dengan mendalami asal usulnya, ternyata kaidah syara itu merupakan cabang dari kaidah syara ataupun kaidah usul al-aslu fil asya al-ibahah. Jadi bukan bunyinya itu awalnya bukan al-aslu al-muamalah al-ibahah, tetapi hukum syara yang kaidah syara sebelumnya itu yang menjadi landasan keluarnya al-aslu fil muamalah al-ibahah itu, dasarnya itu sebenarnya al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh. Padahal nas yang mendasari kaidah syara itu al-aslu fi asya'i al-ibahah itu adalah berbicara tentang benda.
Gitu. Tentang benda, bukan tentang perbuatan manusia. Sementara memberikannya pihak bank bantuan dana talangan haji kepada kita itu, memberikan uang, itu perbuatan atau benda? Perbuatan. Nah, perbuatan sebenarnya itu perbuatan manusia, bukan benda. Sementara al aslu fil asya al ibaha itu berkaitan dengan benda. Nah, ini ditarik oleh pihak BPKH sebagai dalil, mengambil kaidah syara itu, al aslu fil muamalah al ibahah, katanya begitu. Ya, hukum asal dari muamalah itu mubah. Padahal yang mubah itu bukan muamalah, tetapi benda yang mubah itu. Gitu. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, itu pendapat yang kedua. Ada nas yang melarang penggabungan akad. Kata Rasulullah, naha Rasulullah an sabqatain fi sabqatin wahidah. Jadi Rasulullah melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Sabqatain fi sabqatin. Nah, di dalam akad dana talangan haji itu ada dua akad. Pertama, pihak bank mengambil jasa ijaroh karena dia mengambil keuntungan. Nah, itu akad pertama, disebut sebagai akad ijaroh. Terbukti dengan pihak bank ketika kita ngambil dana talangan itu hanya dikasih 20.500.000, tetapi ketika kita mengembalikannya harus lebih dari 20.500.000. Nah, pihak bank boleh mengambil lebihnya karena itu dianggap sebagai ujroh. Ujroh itu upah atau profit gitu dari akad ijaroh, akad pemberian jasa. Akad yang kedua adalah adanya akad riba. Ya, penambahan dari 20 juta menjadi 40 juta itu riba namanya. Ya, akad apa namanya? Akad qard, pinjaman. Nah, sehingga ketika ada akad pinjaman dan juga adanya akad ijaroh, nah itu tidak boleh digabungkan. Kalau mau satu akad aja, nggak boleh dua akad itu digabungkan dalam satu transaksi. Contohnya begini, misalkan di leasing, nah, biar ada bayangan gitu ya, ada perbandingan. Di leasing, kenapa leasing tidak boleh? Karena di leasing itu ada penggabungan akad. Pertama, akad jual beli dan akad sewa menyewa. Akad al-bai dan juga akad ijaroh, sewa menyewa mobil. Kenapa bisa dikatakan dua akad? Karena dia akan menjadi akad jual beli ketika dalam tenor tertentu dia lunas tuh, lancar bayarnya, baru menjadi akad jual beli. Tetapi dia akan menjadi akad sewa menyewa saja ketika di tengah tenor, misalkan di tenornya 5 tahun, tapi di tahun ketiga dia nggak bisa bayar. Lantas uang yang sudah pernah dibayarkan selama 3 tahun itu hangus. Karena dianggap sebagai sewa menyewa. Kalau dikembalikan ya nggak semua full, paling sedikit. Karena dianggap selama 3 tahun itu kita menyewa saja. Nah, ketika ada akad sewa menyewa dan juga akad jual beli digabungkan, ini yang disebut sabqatain pi sabqatin wahidah. Menggabungkan dua akad jual beli dan juga akad sewa menyewa ataupun ijaroh dalam satu akad. Nah, itu tidak boleh. Karena hadisnya sahih, ya, hadis riwayat Ahmad, ya, nomor 398. Gitu. Nah, Rasulullah an sabqatain pi sabqatin wahidah. Rasulullah melarang menggabungkan dua akad dalam satu akad. Kalau mau jual beli saja. Kenapa bisa dilarang? Karena itu akan memungkinkan menzolimi satu dan yang lainnya. Kalau tidak si pembeli, ya si penjual yang akan terzolimi. Betul atau tidak? Nah, dalam akad leasing misalkan, kira-kira kalau misalkan setelah kita membayar selama 3 tahun, tenornya 5 tahun, tetapi di dalam 3 tahun misalkan qadarullah min qadarillah kita mendapat ujian, misalkan di PHK kerjanya, sehingga nggak bisa melanjutkan pembayaran cicilan. Nah, sehingga 3 tahun yang sudah kita mencicil itu dianggap sebagai sewa menyewa saja. Nah, kira-kira zolim tidak kepada kita? Zolim, karena uang yang sudah kita berikan itu hanya sekedar dianggap sewa, padahal awalnya kita ingin memiliki mobil itu, karena nggak ada niatan kita ingin menyewa, karena awalnya kita ingin membeli mobil itu. Tetapi pihak leasing tidak seperti itu.
Bapak akan menjadi jual beli kalau selama tenor 5 tahun itu lancar, Pak. Baru itu akan menjadi milik Bapak, baru akan menjadi jual beli. Tapi kalau misalkan di tengah tenor itu bad debt, gagal bayar, ya mohon maaf, Pak. Uang yang sudah disetor itu hanya sebatas sebagai sewa saja. Kan Bapak udah pakai mobilnya. Anggap aja itu sebagai sewa, Pak, gitu kan. Nah, berarti yang terzolimi si pembeli. Padahal kita nggak pernah berniat untuk menyewa. Awalnya kan kita ingin membeli. Tetapi di tengah jalan kita nggak tahu kan, kita akan lancar terus atau tidak, begitu ya. Nah, inilah yang dilarang oleh Rasulullah karena berpotensi akan menzolimi satu pihak dengan pihak yang lainnya. Nah, itu ya alasan kenapa dana talangan haji itu dilarang, haram, tidak boleh. Di samping tadi kata Pak Haji itu riba katanya. Nah, tapi riba alasan yang keempat. Nah, sebagai alasan yang pertama tadi itu, karena di dalam dana talangan haji itu ada penggabungan dua akad. Akad izaroh dan juga akad qard, pinjaman. Pinjam meminjam digabungkan menjadi satu. Nah, itu yang nggak boleh. Nah, terus, oh baik kalau begitu. Kalau misalkan menggabungkan dua akad dalam satu akad itu dilarang, menggabungkan akad pinjaman dan akad jasa pemberian dana talangan haji itu dilarang, ya sudah kalau gitu kita pakai akad murabahah kata BPKH. Kenapa disebut akad murabahah? Nah, lagi-lagi saya taunya itu kenapa BPKH menggunakan selain menggunakan akad prinsip qard, prinsip ijaroh, di situ juga ternyata rupanya diambil prinsip lain, akadnya murabahah. Karena sudah ketahuan tuh menggabungkan dua akad itu, dalil yang disampaikan oleh BPKH itu lemah. Akhirnya dia mengambil akad yang lain, akad murabahah. Nah, insya Allah akad murabahah ini halal katanya begitu. Nah, akad murabahah kan diperbolehkan katanya begitu. Nah, ini ada nih di skema di websitenya itu, pakai akad murabahah. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas apa itu sebenarnya akad murabahah gitu ya. Nah, pada dasarnya akad dana talangan haji itu sebenarnya utang piutang. Ya, ini berbeda dengan konteks jual beli murabahah yang dibolehkan. Nah, yang tadi dipakai oleh BPKH dengan akad murabahah itu berkaitan dengan jual beli barang. Akad murabahah itu. Jadi menurut para ulama akad jual beli murabahah itu diperbolehkan jika itu terkait dengan jual beli barang, bukan akad utang piutang. Nah, sementara yang dilakukan oleh pihak bank ketika mentalangi dana kita untuk menyetorkannya ke Kemenag agar kita dapat porsi haji itu sebenarnya bukan jual beli barang, tetapi apa? Pemberian pinjaman. Nah, biar terkesan ini halal, maka dipakailah akad murabahah oleh BPKH itu. Oh enggak, kita nggak pakai akad ijaroh dan juga pinjaman. Sekarang kita pakai akad murabahah. Ah, kena lagi tuh. Nah, rupanya akad murabahah itu ini akad jadi akad murabahah itu gini, ketika ada dua pihak yang terlibat ya, si penjual dan pembeli, sementara dalam dana talangan haji itu ada tiga pihak. Jadi gini, akad murabahah itu pembiayaan. Misalkan Pak Haji Pur ingin beli mobil Pajero Sport tahun 2025, barunya sekarang 700 juta. Ustaz Maulana, saya cuma punya uang 300 juta nih. Ustaz Pur, Pak Haji Pur pingin beli Pajero Sport, tapi cuma punya duit 300 juta. Berarti masih kurang berapa tuh? 400 juta. Sama Maulana ditalangin tuh. Maulana beli dulu ke dealer ya, duit 300 dari Pak Haji Pur plus 400 juta punya saya belikan cash tuh, seret. Begitu kan? Saya belikan. Atau Pak Haji Pur nggak punya sama sekali DP-nya, ya sudah full 700 juta dari saya. Atau ada DP ataupun tanpa DP, intinya saya belikan dulu ke dealer, lalu saya beli menjadi milik saya, lalu setelah itu saya angsurkan ke Pak Haji Pur. Ya. Nah, itu namanya akad murabahah, akad pembiayaan. Barangnya ada berupa mobil Pajero Sport 2025. Mantap. 700 juta. Mudah-mudahan kita punya semua, amin. Nah, ini waktu yang mustajab nih. Ya. Nah, kalau sekarang baru mobil Grand Max, ya udah mudah-mudahan besok kita punya mobil Pajero Sport. Amin. Nah,
Begitu. Nah, itu akad murabahah namanya. Nah, akad murabahah ini dipakai oleh BPKH nih untuk menghukumi dana talangan haji. Nah, biar aman katanya. Padahal tadi murabahah itu pembiayaan jual beli barang, bukan akad utang piutang. Nah, itu dipakai dalih oleh pihak BPKH sebagai untuk menghukumi akad tadi, pembiayaan dana talangan itu. Kira-kira boleh tidak nih? Tidak, karena yang disebut murabahah itu terkait dengan barang, bukan terkait dengan dana pinjaman. Lagi-lagi akad yang disebut menggunakan murabahah itu terbantahkan, tidak bisa dipakai. Karena akad murabahah yang sebenarnya bukan terkait dengan dana talangan. Dana talangan itu hukum asalnya ngasih pinjaman. Tapi biar nanti ketika kita ngasih pinjaman, pihak bank ngasih pinjaman itu, terus pihak bank dapatkan profit, kelebihan, biar nggak dianggap riba, pakai akad apa nih ya? Begitu. Pakailah akad murabahah ini. Ternyata akad murabahah pun bukan akad murabahah yang seperti itu di dalam Islam. Gitu. Di samping itu akad murabahah itu hanya dua pihak, antara pembeli dan juga penjual. Sementara di dalam akad dana talangan haji itu ada berapa pihak? 3 pihak. Pertama si jamaah calon haji atau umroh, yang kedua pihak bank, yang ketiga Kemenag, ataupun kalau umroh ya pihak travel. Sementara dalam akad murabahah dalam Islam yang sebenarnya itu hanya 2 pihak. Begitu. Ya. Nah, sementara dalam akad murabahah dalam dana talangan itu ada 3. Jamaah, pihak bank, dan juga pihak Kemenag atau travel kalau umroh. Begitu. Jadi menggunakan akad murabahah itu batil. Ya, jadi tidak boleh apapun dalihnya. Jadi 2 tuh ya. 2 tuh penggabungan akad udah nggak dipakai. Gitu ya, karena ada dalil sabkotin, nah Rasulullah sabkotain pi sabkotin wahidah. Rasulullah melarang menggabungkan akad, 2 akad dalam satu transaksi. Oke, dan tidak dipakai. Dan yang kedua, BPKH pakai akad murabahah. Rupanya akad murabahah juga nggak sesuai dengan Islam. Ya, karena akad murabahah yang sebenarnya terkait hanya dengan benda, barang, gitu ya. Sementara dana talangan haji bukan barang, tetapi itu pinjaman. Walaupun ya uangnya barang-barang juga, tetapi akadnya pinjaman. Itu perbuatan manusia, begitu. Nah, setelah itu, oke, kalau begitu akad murabahah haram ya, nggak bisa ya. Karena akad murabahah bukan seperti itu ya. Ya sudah, kalau gitu kita pakai akad ijaroh aja deh. Tadi kan menggabungkan 2 akad nggak boleh tuh. BPKH, Badan Pengelola Haji dan Badan Pengelola Keuangan Haji itu di awal kan menggunakan 2 akad, akad ijaroh dan akad pinjam meminjam. Nah, itu disatukan menjadi 1. Nah, itu kan nggak boleh. Akhirnya pakai alternatif. Yang kedua pakai akad murabahah. Akad murabahah juga kan nggak boleh. Nah, akhirnya pakai akad yang ketiga, yang terakhir, akad ijaroh saja. Jadi nggak digabungkan dengan akad qard, pinjam meminjamnya. Nah, kira-kira bagaimana nih? Apakah akad ijaroh ini dibenarkan? Oh, rupanya kenapa dikatakan akad ijaroh itu ada juga tuh di websitenya BPKH. Jadi setelah menggunakan akad murabahah, menggunakan juga akad ijaroh. Nah, murabahah sudah kita bahas. Nah, sekarang bagaimana dengan akad ijaroh? Benar nggak itu akad ijaroh? Sehingga dana talangan haji kita itu menjadi halal. Nah, jadi sekalipun akadnya menjadi ijaroh, yakni jual beli jasa ya, jasa pemberian talangan itu bukan akad ijaroh yang dibenarkan juga. Karena objek akad ijaroh itu terkait dengan pembiayaan haji dan umroh itu adalah batil, sebab tidak sesuai dengan ketentuan ijaroh yang disyariatkan. Ya, objeknya itu batil. Kenapa? Nah, menurut para ulama, ya, dalam hal ini adalah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, beliau menyampaikan di dalam kitab Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah jilid yang kedua halaman 317, beliau menyampaikan bahwa amma fi syar'i fal ijaratu hiya aqdun ala manafa'atu iwad. Jadi ijarah itu adalah akad atas manfaat dengan pengganti ataupun dengan iwad, kompensasi. Nah, jadi akad ijarah itu adalah akad manfaat dengan adanya kompensasi. Akad ijarah itu. Sehingga dari definisi itu ya, manfaat sehingga kita harus memberikan kompensasi. Misalkan gini,
yang dimaksud dengan akad ijarah itu? Saya misalkan ingin sewa mobil. Nah, berarti kan saya mendapatkan manfaat berupa mobil tadi. Nah, sebagai kompensasinya saya memberikan uang kepada pemilik mobil. Nah, itu disebut sebagai akad ijarah, sewa menyewa mobil. Atau misalkan mau sewa menyewa rumah, sewa menyewa handphone, ada kan sekarang tuh. Sewa menyewa laptop, sewa menyewa kamera, ada. Apalagi sewa menyewa. Pokoknya yang lain ya. Nah, itu sewa menyewa itu terkait dengan barang yang kita bisa mengambil manfaatnya, atau terkait dengan jasa yang dengan jasa itu kita bisa mengambil manfaatnya, atau terkait dengan manfaat badan ya yang bisa kita ambil dari manfaatnya. Misalkan gini contoh, yang terkait dengan barang yang tadi sudah kita bahas, misalkan sewa mobil, sewa rumah. Terkait dengan perbuatan, misalkan ya tadi kita minta jasa arsitek, kita minta jasa guru untuk mengajarkan ngaji. Nah, itu boleh tuh, itu disebut akad ijarah. Karena kita mendapatkan jasa pengajaran agar kita bisa ngaji, lalu kita memberikan upahnya. Atau juga jasa arsitek, kita mau renov rumah, kita bayar uang ke arsitek, arsitek memberikan gambar dan juga spesifikasi bangunan yang nanti akan kita renov. Nah, itu jasa ijarah terkait dengan jasa perbuatan. Ya, jasa perbuatan. Ya, arsitek, tukang kursus ya, guru ngaji gitu ya. Atau apalagi? Terkait dengan manfaat orangnya. Jadi misalkan kita menggaji orang untuk mengambil manfaat dari orang itu. Misalkan kita menggaji driver, supir, menggaji pembantu rumah tangga, ya, menggaji buruh untuk menjalankan bisnis kita. Nah, itu namanya akad ijarah terkait dengan orang. Jadi akad ijarah itu ada 3, terkait dengan barang, sewa menyewa. Jadi ijarah itu sewa menyewa rumah, sewa menyewa mobil dan lainnya. Itu terkait dengan barang. Ada juga akad ijarah terkait dengan terkait dengan perbuatan, jasa dokter, jasa arsitek, jasa kursus, jasa mesin jahit, tukang jahit gitu ya, jasa sudah menjahitkan baju. Nah, itu terkait dengan perbuatan. Dan yang ketiga, jasa ataupun ijarah yang berkaitan dengan orang, ya, badan dari orang tersebut kita ambil jasanya ya untuk mengerjakan pembersihan rumah ya, jasa untuk mengurus rumah kita ya, pembantu rumah tangga, atau jasa supir untuk nyupirin kita ya, atau jasa pegawai ataupun karyawan untuk menjalankan bisnis kita. Nah, itu terkait dengan manfaat orang. Nah, jasa manfaat ataupun ijarah, akad ijarah hanya pada 3 itu. Nah, sementara dalam dana talangan haji ada nggak di antara 3 itu? Nggak ada. Karena hukum asal dari dana talangan haji itu nggak bisa dimasukkan ke dalam akad ijarah. Karena tidak ada satupun yang masuk ke dalam ijarah yang diperbolehkan. Terkait benda bukan, memberikan dana talangannya itu bukan benda, tapi itu perbuatan. Terkait dengan perbuatan badan nggak, dimana kita mengambil jasa sebagaimana kita mengambil jasa arsitek. Tidak, karena intinya yang diberikan oleh bank itu adalah uang, pinjaman kepada kita agar bisa tertutupinya tadi DP untuk mendapatkan porsi. Nah, sehingga yang ketiga, menggunakan akad ijarah pun lagi-lagi itu tidak sesuai dengan akad ijarah yang sebenarnya, sehingga hukumnya menjadi batil kalau akad dana talangan haji itu menggunakan akad ijarah. Karena ijarah yang dibenarkan hanya pada 3, terkait dengan badan orang, terkait dengan barang ya, terkait dengan jasa ya, atau skill ya. Jasa itu skill gitu ya, keterampilan seseorang gitu. Nah, setelah menggunakan akad ijarah ya sudah, nggak bisa kita pakai dalil yang lain, akad apapun nggak bisa, nggak ketemu, karena ujung-ujungnya nanti akan kena dosa riba ya. Ini alasan yang keempat kenapa dana talangan haji itu tidak diperbolehkan, karena mengandung riba gitu, karena mengandung riba. Nah, lagi-lagi saya ambil tuh di websitenya BPKH. Nah, skema dana talangan haji Bank Syariah.
Salah satunya adalah bebas dari riba, katanya begitu. Nah, benar nggak nih bebas dari riba? Sebelumnya dia pakai akad murabahah, ternyata tidak sesuai. Sebelumnya dia pakai akad ijaroh, ternyata tidak sesuai juga. Nah, lalu yang ketiga, dia bilang bebas dari riba. Nah, benar nggak bebas dari riba dana talangan haji itu? Mari kita kupas. Nah, tadi yang kita sudah sekilas bahas, kita ketika mendapatkan dana talangan haji sebesar 20.500.000, lalu kita harus mengembalikannya 40.400.000, berarti ada 38% kelebihannya. Enggak sedikit ya, itu hampir setengahnya. Dari 20 juta kita harus mengembalikan 40 juta, hampir setengahnya. Nah, berarti di dalam Islam ya, ketika kita memberikan pinjaman lalu kita mengambil manfaat berupa kelebihan tadi itu, nah itu disebut sebagai riba gitu. Karena dana talangan haji itu hakikatnya adalah pinjaman. Nah, sementara Rasulullah SAW ya, melalui kalam beliau yang mulia, beliau menyatakan bahwa kullu qardin jaro manfaatan fahuwa riba. Kullu qardin, setiap pinjaman, setiap pinjam meminjam jaro manfaatan, di sana ada manfaat, apakah itu berupa kelebihan ataukah kita dengan diberikannya dana pinjaman itu kita enggak kelebihan misalkan, tapi kita memberikan tumpangan misalkan gitu ya, memberikan manfaat yang lain berupa jasa apapun. Nah, setiap kelebihan dari setiap pinjaman itu disebut riba, bahwa riba. Jadi setiap pinjaman ketika ada manfaat, maka itu manfaat itu adalah disebut riba ya. Nah, jadi di dalam akad dana talangan haji itu mengandung riba gitu ya. Sementara riba hukumnya haram. Dari mana hukumnya haram? Di dalam Al-Baqarah, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu apa? Ya tadi, minjem 20.500.000, ngembaliin harus 40.400.000. Itu disebut riba. Ya. Jadi jelas bahwa apa yang kita dapatkan untuk bisa menerima porsi haji ya, yang kita dapatkan dari dana talangan haji bank itu, dari bank itu adalah merupakan riba. Meskipun nawaitu kita itu baik, nawaitu bank juga baik ngebantu kita begitu, tetapi rupanya niat saja tidak cukup. Di dalam Islam, agar kita bisa mendapatkan apa? Ridho dari Allah dalam perbuatan kita itu harus memenuhi 2 syarat. Apa itu? Syarat pertama, nawaitu lillahi ta'ala, niatnya semata-mata untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niatnya baik karena lillahi ta'ala. Dan setelah niat, yang kedua adalah harus sesuai dengan syariat. Nah, kalau hanya sekedar niatnya baik, niatnya saja yang baik, tetapi ternyata prakteknya menyalahi syariat, maka itu nilainya 0 di hadapan Allah. Bahkan bisa mengandung dosa. Ketika kita melakukan aktivitas yang diharamkan, maka kita mendapatkan dosa. Konsekuensi dari melakukan perbuatan dosa masuk neraka. Apalagi kalau dosa riba, kita tidak tobat dari dosa riba, maka kita akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Pinari jahannama kholidina fiha. Kita akan masuk ke dalam neraka jahanam kholidina fiha, kekal selama-lamanya. Yang disebut kekal selama-lamanya itu sudah dikasih tahu, sudah diingatkan yang namanya riba itu haram, tetapi dia masih menjalankan. Bahkan menganggap bahwa ini mah nggak apa-apa, kan hanya sedikit persentasenya. Nah, yang demikian itu yang disebut sebagai finari jahannama kholidina fiha, abada, kekal abadi selamanya di dalam neraka jahanam. Karena menganggap sesuatu yang sebenarnya itu diharamkan oleh Allah dianggap sebagai sesuatu yang sepele, padahal itu besar kedosaannya di hadapan Allah. Makanya wajar saja kalau Allah murka menempatkan orang yang tadi yang sudah diberitahu bahwa yang namanya riba itu haram, tetapi dia masih mengambil, tetapi dia masih mengulangi, maka wajar jika Allah memberikan balasan berupa neraka jahanam. Mungkin itu
yang bisa saya sampaikan. Masih ada beberapa waktu untuk bisa kita tanya jawab. Berapa menit lagi sampai waktu Isya? 5 menit. 5 menit kita manfaatkan. Mungkin dari saya kurang lebih mohon maaf. Silakan jika ada yang mau bertanya. Mangga, silakan Pak Haji. Ya. Ya. Baik. Ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwa ketika kita haji, hukum asal di dalam mazhab Syafi'i tadi saya sampaikan bahwa haji itu merupakan rukun Islam. Ya. Meski umroh tidak termasuk rukun Islam, tetapi dalam mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Lalu bagaimana yang sudah haji, karena umroh katanya tadi hukumnya wajib, apakah harus umroh lagi gitu ya Pak Haji? Tidak perlu, karena ketika kita umroh kita sudah otomatis, ketika kita haji kita sudah otomatis umroh. Nah, terbukti dengan apa? Haji kita itu haji tamattu. Haji tamattu itu apa berarti? Berarti umroh dulu baru haji. Gitu. Ada lagi haji kiron. Haji dulu baru nanti umrohnya belakangan. Ada lagi haji ifrad. Haji dan juga umrohnya disatukan dalam berbarengan. Nah, kita karena dari gitu ya, dari timur tengah, Asia Tenggara, biasanya kita menggunakan haji tamattu. Haji tamattu itu apa? Kita umroh dulu, setelah umroh kita lepas kain ihram sambil menunggu waktu haji. Nah, ketika kita melepas ihram itu sambil nunggu waktu haji itu kena dam. Gitu. Yang seharusnya ketika kita sudah mengenakan ihram sampai dengan batas waktu ibadah haji, waktu musim haji, itu nggak boleh dilepas ihramnya. Nah, karena kita haji tamattu, kita umroh dulu, karena kan dari umroh ketika kita datang ke Mekah itu kita umroh dulu sampai ke waktu hajinya kan itu masih lama tuh biasanya. Karena kan kita persiapan tuh. Karena jamaah haji di Indonesia itu kan paling banyak. Makanya biasanya didatangkan lebih awal. Nah, karena didatangkan lebih awal, maka kita mengambil haji tamattu, umroh dulu baru haji. Nah, artinya kita kan sudah pernah umroh, berarti kewajiban umrohnya sudah tergugurkan. Berarti Pak Haji nggak usah umroh lagi. Kalaupun Pak Haji mau umroh lagi, itu kebaikan di atas kebaikan. Gitu. Kalau mau berangkat umroh sama Haji Maulana. Jadi iklan nih gitu. Haji gitu ya. Nanti kalau mau umroh nanti bisa bareng-bareng saya. Insya Allah haji ini juga saya berangkat lagi. Ya, nanti yang mau berangkat haji, insya Allah bisa bareng dengan saya. jadi ini promosi nih. Gimana? Kalau saya haji khusus, nggak pakai haji kuota dari Kemenag, tapi ngambil kuota haji dari kuota hajinya Saudi, sehingga haji khusus. Jadi hari ini berangkat, hari ini bayar, hari ini juga berangkat. Tapi memang agak mahal. Tapi itu bisa menggugurkan kewajiban kita, gitu. Kita udah bayar DP, nanti berangkatnya 20 tahun kemudian. Tapi ya walaupun demikian kita sudah tergugurkan lah, meskipun belum terlaksana. Tapi setidaknya nawaitunya sudah ada, meskipun secara aplikasinya kita belum berangkat, gitu ya. Jadi kita sudah dianggap sebagai orang yang sudah menggugurkan rukun Islam yang kelima. Nah, segera tuh harus diniatkan dari hari ini yang belum berangkat haji atau umroh, karena itu rukun Islam. Nah, kalau belum sempurna, ya berarti belum dianggap. Nggak sempurna. Meski rukun Islam yang kelima itu hanya diwajibkan bagi yang mampu. Hanya saja Allah zalim nggak sama kita. Kita kira-kira mampu nggak nih? Allah tidak mungkin memberikan kewajiban yang kita nggak mampu. Pasti semua kita ini mampu. Hanya saja nawaitunya, niatnya kurang kenceng, doanya kurang gencar, gitu. Kalau insya Allah kalau niatnya kencang, doanya juga kencang, gitu ya, Allah akan permudah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima. Begitu. Oke, itu ada lagi? Ya, cukup? Mungkin jelas ya. Jadi intinya dana talangan haji adalah
Riba Pak Haji, pinter. Riba nggak boleh. Walaupun diiming-imingi nanti dapat cashback, dapat hadiah rice cooker, kompor gas, jangan mau, itu riba. Apalagi yang dikasih cuma DP doang, tetap kita nanti untuk melunasinnya kita harus cari-cari juga. Mendingan kita ya sudah munajat kepada Allah, atau kita kalau nggak sabar juga jual tuh rumah, jual tuh mobil. Ini aneh nih, orang-orang sekarang itu punya rumah, punya mobil tapi belum naik haji. Padahal rumah dan mobil itu nanti tidak akan ditanya oleh Allah. Punya rumah nggak kemarin waktu di dunia, punya mobil nggak kemarin waktu di dunia. Yang akan ditanya tadi rukun iman, rukun Islam. Udah haji belum? Begitu. Kalau rumah kan belum dari haji tinggal di mana? Ya kan masih bisa ngontrak. Yang sekarang itu bikin itu karena gengsi. Nah itu karena gengsi, ngontrak itu kita anggapnya ini begitu ya. Padahal itu di hadapan Allah ngontrak dan juga punya sendiri itu sama aja di hadapan Allah. Buat apa kita punya rumah tetapi dari hasil riba? Gitu. Mendingan kita ngontrak tapi lurus di hadapan Allah. Begitu. Ya. Ya. Berarti yang dana talang itu hanya dikatakan 1 tahun aja deh. Belakangan apa kita 1 tahun atau 2 tahun ke belakang udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Sekarang masih ada nggak? Masih ada Pak Haji. Masih ada. Masih ada. Terakhir itu masuk tuh saya buka Facebook, dana talangan haji. Berangkat haji hari ini, bayar kemudian. Gitu. Masih ada. Dana talangan haji. Ini pengertian begini Pak. Baik. Kalau misalkan ditalangin, ya. Begitu ditalangin, begitu daftar, langsung berangkat. Jadi belum lunas sudah berangkat. Itu yang dimaksud ditalangin. Tapi kalau ini udah lunas, pokoknya udah dengan limitnya. Misalkan dengan 40 juta, ya. 40 juta. Sampai berapa tahun belum dipanggil. Tapi itu kan tidak ada talangan. Tapi kan yang pengertian talangan kan begitu daftar, terus berangkat, terus setelah pulang baru nyicil misalnya. Ini enggak, jadi enggak, ya. Jadi ini kan orang belum berangkat tapi tetap harus nyicil. Enggak. Kan udah 40 juta lah di limit IP-nya udah, di tabungan itu istilahnya. Tapi enggak belum berangkat. Karena begini. Ini udah waktu sholat ya? Belum. Nah, saya persingkat. Kenapa sekarang daftar tunggu itu bisa sampai puluhan tahun? Akibat dari adanya dana talangan itu. Orang yang sebenarnya dia belum mampu untuk berhaji karena memang sudah hanya cuman punya 5 juta, akhirnya dia daftar tuh. Kekurangannya ditalangi oleh bank. Sehingga akan semakin banyak orang yang daftar hanya walaupun dengan 5 juta, walaupun hanya dengan 1 juta. Yang penting dia dapat porsi haji. Nah, karena saking banyaknya yang pesan, yang yang mendapat dana talangan, lalu disetorkan ke Kemenag DP yang tadi itu dari bank itu. Nah, karena saking banyaknya otomatis apa? Kuota kita cuman 200.000 per tahun, yang daftar 10 juta. Wajar kalau waktu tunggunya sampai puluhan tahun, bahkan di Sulawesi itu sampai 90 tahun akibat adanya dana talangan tadi. Itu yang sebenarnya dia secara finansial dia belum layak, belum mampu, tetapi memaksakan diri. Kalau memaksakan dirinya itu tidak menyalahi hukum Allah, oke. Ini udah memaksakan dirinya yang mengandung riba yang diharamkan Allah, ya double dosanya. Gitu. Ya itulah efek buruk dengan adanya aktivitas ataupun akad-akad yang diharamkan oleh Allah, sehingga waktu tunggunya jadi lama. Dulu sebelum adanya dana talangan haji ini Pak Haji, ini kan dana talangan haji ini baru 2010 saja. Pak Haji tahun berapa naik haji? 2017. Nggak pakai dana talangan haji kan? Nggak. Iya, bagaimana itu? Oh, pakai dana talangan haji juga. Daftarnya tahun berapa Pak Haji? 2011. 2011 berangkat 2017. Oh, 6 tahun nunggu. Masih mending. Nah, waktu Pak Haji daftar 2011 itu pakai dana talangan haji nggak? Nggak paham. Waktu itu dapat nggak dana talangan haji? Dapat dari bank. Yang
Setornya Setornya waktu itu Pak Haji ke bank berapa? ya, 25 kan dulu masih 25. 25. Full 25 ke bank. Berarti dana talangan haji ini bukan dana talangan haji, itu memang dana dari pribadi kita. Yang disebut dana talangan haji itu kita cuma punya 5 juta. Agar bisa dapat porsi haji kan minimal 25 juta. Nah, yang kekurangannya itu 20 juta 500 tadi itu ditalangin sama haji. Ini yang kita bahas. Kalau Pak Haji itu mah enggak. Karena kan Pak Haji punya uang sendiri 25 juta, brek langsung bayar ke bank, bank daftarkan ke Kemenag untuk dapatkan porsi haji. Nah, yang tadi sepanjang kita bahas itu dana talangan haji yang kita punya duit kurang itu. Kurang dari yang seharusnya, dari limit yang seharusnya kita bisa dapat porsi haji dengan 25 juta 500 itu, kita nggak punya 25 juta 500 itu, hanya punya 1 juta, hanya punya 5 juta. Nah, kekurangannya itu ditalangilah oleh bank. Itu maksud saya. Tapi kalau kita sudah punya dana 25 juta, kita langsung setorkan ke bank. Bank di sini bukan berfungsi untuk menutupi dana talangan kita, karena kan kita udah full punya DP-nya. Ini bank ini berfungsi untuk tadi mendaftarkan ke Kemenag agar kita dapat porsi. Nah, kalau itu insya Allah halal. Begitu yang. Tidak tahuan nggak. Nah, kalau nggak tahu, Kayak orang kampung banget. Udah sekian, udah kan? iya. Kalau nggak tahu, nggak apa-apa. Intinya nggak paham. Nggak paham. Nah, makanya pentingnya kita ngaji. Begitu. Biar bapak-bapak yang mau haji lagi, yang mau berangkat haji, nanti tidak terjebak kepada tadi dana talangan haji yang menggiurkan. Padahal itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Kita tutup saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.